Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afa Afina Yapsil dari kelas Pengembangan Masyarakat Islam semester 6A. Dan kali ini saya akan menjawab UTS lisan dari mata kuliah Riset Aksi. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan A. Riset Aksi, B. Fasilitator, C. Partisipan, D. Lobby, dan negosiasi. Nah, untuk riset aksi atau penelitian tindakan juga bisa kita sebut learning by doing, merupakan sekelompok orang yang bekerja sama untuk memecahkan masalah, baik itu masalah secara langsung atau melalui proses gitu yang dilakukan oleh individu yang bekerja sama dengan orang lain baik itu dalam tim atau dalam suatu komunitas. Seperti itu, yang mana riset aksi itu sendiri melakukan mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi kemungkinan mengatasinya, menyusun rencana dan melakukan tindakan, menilai seberapa berhasil upaya-upaya yang dilakukan. Nah, bila tidak memuaskan, mereka mencoba kembali gitu, mempertanyakan makna dikaitkan dengan problem yang ada di masyarakat tersebut. Lalu selanjutnya fasilitator. Nah, fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang atau masyarakat memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi. Adapun partisipan merupakan orang yang ikut berperan serta dalam suatu kegiatan, sehingga partisipan merupakan yang dilibatkan dalam kegiatan dan mendukung pencapaian tujuan kegiatan serta bertanggung jawab atas keterlibatannya. Yang terakhir adalah lobby dan negosiasi. Sebagaimana yang kita tahu bahwa lobby merupakan tempat serambi ruangan depan dalam suatu bangunan gitu, yang mana orang-orang berbincang baik dalam rangka pendekatan awal sebelum negosiasi maupun untuk kepentingan lobby itu sendiri gitu. Tapi biasanya lobby dirancang untuk membuat suatu perundingan. Nah, jika lobby berjalan lancar, maka perundingan akan sukses. Adapun negosiasi itu sendiri adalah pembicaraan dengan orang lain dengan maksud untuk mencapai kesepakatan, untuk mengatur atau untuk mengemukakan. Nah, negosiasi pula diartikan sebagai suatu proses yang dimulai ketika suatu pihak menganggap bahwa pihak lain memiliki pandangan, sikap, anggapan yang berbeda terhadap hal-hal yang merupakan interest gitu atau kepedulian sikap lainnya, berbeda terhadap juga bernuansa konflik yang dapat bersifat destruktif ataupun konstruktif. Selanjutnya nomor 2, kenapa relasi belajar riset aksi harus subjek-subjek? Karena dalam riset aksi perlu melibatkan secara aktif pihak-pihak yang relevan gitu, stakeholder yang ada, terutama masyarakat, karena mereka sendiri yang menghadapi persoalan yang mana dengan subjek-subjek itu sendiri bertujuan agar terjadinya perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik, mulai dari tahap perencanaan, proses, bahkan tahap evaluasi gitu, monitoring evaluasi itu jika dalam siklus Sisdamas. Jadi pada intinya mereka terlibat langsung dalam setiap proses penelitian atau pemberdayaan bersama pemberdaya atau agent of change. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Jelaskan kembali tentang tahapan siklus riset aksi dari Sisdamas. Ada beberapa tahapan-tahapan siklus riset aksi Sisdamas ya. Seperti di sini. Nah, yang pertama ada soswal dan RW. Soswal atau sosialisasi awal adalah pelaksanaan pada pertemuan formal pertama oleh masyarakat sebagai hasil transek dan observasi peserta. Adapun tahapannya observasi dan transek, sosialisasi awal tingkat basis dan sosialisasi awal tingkat desa. Lalu RW atau rembuk warga merupakan proses upaya mendorong masyarakat agar melaksanakan penyepakatan bersama untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat bersama PLT, KKN, PKM, Sisdamas secara lisan atau tulisan. Lalu selanjutnya ada refso atau refleksi sosial, yaitu proses di mana bercermin tentang kondisi dirinya dengan dialog atau focus group discussion
dan mahasiswa sebagai fasilitator. Adapun yang dibahas dalam Refso adalah identifikasi masalah, mencari akar-akar penyebab masalah, indikator keberdayaan menurut masyarakat, harapan masyarakat seperti apa, lalu menyusun RTKL, rencana kerja tindak lanjut. Lalu selanjutnya tahapan PESO atau pemetaan sosial. Nah, PESO ini merupakan proses penggambaran masyarakat yang sistematik serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat, termasuk di dalamnya profil atau masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut oleh masyarakat itu sendiri. Setelah PESO ada tahap orgamas, yaitu pengorganisasian masyarakat. Nah, yaitu organisasi masyarakat warga yang dibangun bisa bersifat organik, berbentuk paguyuban, perhimpunan, atau lembaga yang sudah ada di masyarakat. Adapun yang dilaksanakan dalam orgamas yaitu memilih organisasi yang relevan, identifikasi tokoh kunci, menggerakkan orgamas, membangun komitmen pemberdayaan, dan menyusun rencana kerja tindak lanjut. Dan tahap cantip perencanaan partisipatif dilakukan untuk melaksanakan tabulasi dokumen hasil PESO oleh orgamas, penyusunan dan rekapitulasi data hasil PESO oleh orgamas, penetapan skala prioritas dan rencana tahunan atau renta, penetapan PJ kegiatan jangka pendek, dan kembali menyusun RKTL. Lalu ada SIPRO, sinergi program, yang mana dalam SIPRO ini melakukan penetapan kegiatan, fasilitasi penyusunan proposal untuk pokja, kelompok kerja, sinergi dengan musrenbang, dan fasilitasi kerjasama dengan swasta dan pemerintah, dan menyusun RTKL. Lalu tahapan PEPRO, pelaksanaan program, yaitu melakukan pembagian tugas tim pelaksana dan tim pengawas, sosialisasi kegiatan, pelaksanaan secara partisipatif, membentuk organisasi pemelihara, dan menyusun RKTL. Lalu yang terakhir ada MONEF atau monitoring dan evaluasi, yaitu melakukan rembuk warga untuk MONEF oleh orgamas, laporan tim pelaksana, laporan tim pengawas, menyusun rekomendasi, refleksi bersama, dan menyusun RKTL. Begitu tahapan siklus riset aksi dari Sisdamas. Ya, nomor 4, pertanyaan terakhir. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan salah satu nabi yang diberikan kemampuan dan keberdayaan empowering dengan menyusun rekayasa sosial, mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakat Mesir, sebagaimana terungkap dalam Quran surat Yusuf ayat 54 dengan konsep at-tamkin. Tonton dan pelajari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kemukakan analisis Anda terhadap film tersebut dalam perspektif pemberdayaan. Kemudian susun tahapan dakwah pemberdayaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dilihat dari perspektif pemberdayaan, film kisah Nabi Yusuf alaihissalam menggambarkan bagaimana akhlak yang memberikan tauladan bagi masyarakat gitu, khususnya masyarakat Mesir kala itu. Nah, tauladan beliau ini tercermin dari pengaplikasian keempat sifat wajib bagi Nabi, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Gitu. Nah, dalam pemberdayaan, 4 sifat Nabi harus pula kita contoh selaku pemberdaya gitu. Yang pertama, sidik atau jujur. Nah, jujur ini baik dalam perkataan atau dalam sikap tingkah laku ketika berada atau menghadapi berbagai kondisi dan situasi yang ada di masyarakat. Nah, jujur ini merupakan mencirikan keseimbangan emosional gitu. Maka ketika pemberdaya berlaku jujur, ia akan mampu stabil dalam menyikapi permasalahan yang ada di masyarakat. Lalu yang selanjutnya yaitu amanah. Nah, dapat dipercaya. Seseorang atau pemberdaya dapat dikatakan amanah jika ia berlaku jujur gitu. Kembali ke sifat sidik yang tadi. Nah, dari sidik dan amanah itu akan membangun reputasi baik, interest, komitmen dari masyarakat terhadap kita gitu. Nah, dari sidik maka dari itu gitu pun dengan kita selaku pemberdaya akan senantiasa berusaha bertanggung jawab, komitmen, bekerja keras bersama, bertanggung
bersama masyarakat gitu dalam setiap proses pemberdayaan. Lalu yang ketiga tabligh, menyampaikan. Nah, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam yang gigih menyampaikan wahyu yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala juga mengajak agar masyarakat ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dapat kita bold yaitu dasar dari tabligh ini adalah komunikatif. Nah, gitu. Yang mana tabligh atau komunikatif ini mencakup memberikan atau membekali pemberdaya dengan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, pengembangan, meningkatkan sumber daya yang ada, khususnya sumber daya masyarakat itu sendiri gitu ya, sumber daya manusianya, dan mengelola apa yang ada di masyarakat. Lalu sifat yang terakhir adalah fatonah, cerdas. Tentu fatonah itu perlu karena untuk memberdayakan masyarakat, pemberdaya perlu berdaya dengan memiliki ilmu atau bekal ketika terjun di masyarakat gitu. Karena pasti gitu dalam masyarakat itu ada banyak problem. Maka dan fatonah ini akan menjadikannya bijak dalam menyikapi sesuatu yang ada gitu. Dan selanjutnya tahapan dakwah Nabi Yusuf alaihissalam khususnya dalam konteks pemberdayaan gitu. Nah, yang pertama adalah dakwah yang memfokuskan pada hati, menggerakkan perasaan masyarakat dengan nasihat, memanggil dengan penuh kelembutan, memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat gitu yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Lalu yang kedua, dakwah yang memfokuskan pada aspek akal, pola pikir masyarakat untuk berpikir. Nah, jadi beliau itu mengajak masyarakat untuk menggali apa sih permasalahan yang ada di sekitarnya, potensi yang ada di sekelilingnya gitu, apa aja, lalu mengajak mereka untuk berdiskusi gitu, untuk sama-sama bersama memecahkan permasalahan yang ada gitu. Lalu yang ketiga, dakwah meminta masyarakat mendengarkan apa yang beliau sampaikan gitu, juga meminta mereka untuk membaca pesan yang beliau sampaikan. Yang keempat, dakwah tazkiyah gitu, memfokuskan pada hati, pensucian jiwa-jiwa yang kotor gitu agar mereka itu terhindar dari sifat tersila. Mungkin jika konteksnya ke masyarakat ini biasanya mengadakan ini ya, pengajian bersama gitu, tilawah bersama dengan masyarakat seperti itu. Dan yang terakhir ada dakwah taklim. Nah, ini tahapan dilakukannya secara mendalam agar masyarakat tetap pada strategi yang telah direncanakan, yang dilakukan secara bertahap, memiliki target dan tujuan tertentu. Mungkin dalam konteks kita pemberdaya itu, dakwah taklim bisa dikategorikan pada ini siklus 8 siklus dalam Isdamas itu. Jadi bertahap, kan dilakukan bertahap dan dilakukan secara mendalam kepada masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam UTS Lisan Mata Kuliah Riset Aksi kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Rona selaku dosen pengampu mata kuliah Riset Aksi atas ilmu yang beliau sampaikan, Masya Allah gitu ya, untuk jurusan pengembangan masyarakat Islam. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.